Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam pada seluruh sahabat, kepada seluruh saudara, sahabat, kawan, teman-teman, andai taulan dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, termasuk mungkin ada saudara-saudara, kawan yang ada di luar sana, di Eropa, mungkin di Jepang, di Amerika, kawan-kawan di sana. Pada malam hari ini, lama sekali saya tidak membuat vlog. Malam hari ini saya sengaja menyapa semua saudara di seluruh pelosok semesta ini, karena ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita semua, pergantian tahun Masehi, karena pasti kita semua akan mengganti kalender mulai besok. Ini istilahnya sesuatu yang universal sekali, sehingga hari ini malam hari ini sengaja saya membuat vlog untuk kita semua, untuk kita sama-sama mungkin merefleksikan apa yang sudah kita buat pada tahun 2021, kemudian kita gunakan sebagai evaluasi untuk kegiatan kita di tahun 2022 ke depan. Saya Gus Beng Go Kresi dari Jembrana, Bali. Salam dari Jembrana, Bali untuk semuanya. Pada malam hari ini, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, kaleidoskop atau refleksi kita pada tahun 2021 dan mungkin sebelumnya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di tahun 2022. Nah, hal yang perlu kita cermati tentunya dua bagian besar tentang personality diri kita dan community kita, komunitas kita, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, dan global. Nah, refleksi pada 2021 tentunya harapan saya kepada Anda semua, dan pasti kita mempunyai rencana-rencana yang sudah kita buat di tahun 2021, di awal 2021, sehingga rencana di awal 2021 itu bisa kita evaluasi progres seperti apa yang sudah kita buat. Baik ya, kaitannya dengan personality, berarti bagaimana dengan spiritual questionnya, kemampuan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan spiritual kita masing-masing. Kemudian bagaimana intelijensi questionnya, bagaimana kemampuan intelijensi yang sudah kita rencanakan pada tahun 2021 dan progresnya seperti apa. Bagi Anda mungkin yang berada di bangku SMP, bagaimana menuju SMA-nya, yang di SMA atau SMK bagaimana menuju ke perguruan tinggi, yang di perguruan tinggi mungkin yang sudah lulus, apakah sudah memperoleh tempat bekerja, apakah atau mungkin mempunyai usaha sendiri dan lain sebagainya. Itu contoh rencana dan progres yang mungkin secara personality perlu kita evaluasi masing-masing. Tadi aspek SQ, kemudian IQ. Berikutnya aspek yang ketiga adalah EQ, emotional question atau kreativitas. Mungkin kita sudah merencanakan, merancang di awal 2021 untuk berbuat apa, untuk menguasai skill apa. Apakah skill atau rencana penguatan skill itu sudah dapat kita miliki atau mampu kita gapai targetnya. Itu perlu kita evaluasi. Kemudian yang ke aspek yang keempat berkaitan dengan personality adalah physical question. Nah, karena berkaitan dengan pertambahan tahun, bagi mereka yang mungkin sudah di usia 30 lebih, sebenarnya pergantian tahun ini sebenarnya merupakan warning, khususnya berkaitan dengan aspek physical question, fisik, badan fisik. Nah, sehingga apalagi yang usia 40 tahun lebih, 50 tahun lebih, 60 tahun lebih, pergantian tahun sebenarnya merupakan sebuah momok kewaspadaan kita berkaitan dengan fisik atau badan kita, bagaimana kesehatan kita semua. Nah, itu yang perlu kita
cermati berkaitan dengan pergantian tahun ini. Kemudian ada di luar aspek personality tadi, SQ, IQ, EQ, dan PQ atau physical quotient, itu di luar diri, di luar personality, di luar badan, itu sebenarnya akumulasi dari 4 aspek itu akan memperoleh atau menghasilkan yang namanya social quotient. Istilah Indonesia itu kompetensi sosiokultural, bahasa Indonesianya. Kemudian ada aspek berikutnya, tambahannya adalah practice quotient, kemampuan melakukan sesuatu yang nyata, prakteknya seperti apa, fakta yang bisa dilakukan itu apa. Nah, ini 2 aspek yang di luar badan manusia, di luar personality itu, yang notabene merupakan akumulasi dari 4 aspek tadi. Nah, pergantian tahun ini perlu menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi personality kita masing-masing. Nah, itu yang ingin saya katakan pada momentum yang sangat baik ini. Kemudian setelah kita mengulas tadi bagian pertama daripada hal yang perlu kita evaluasi pada pergantian tahun, dan mungkin juga bagus pada momentum ulang tahun masing-masing, bagian yang kedua, bagian besar yang kedua adalah community kita, komunitas kita, bagaimana di tingkat lokal, kemudian bagaimana di tingkat regional, bagaimana di tingkat nasional, bagaimana di tingkat global. Tentunya ada aspek yang perlu kita cermati berkaitan dengan fakta yang terjadi di tempat kita, di sekitar kita ini. Aspek itu adalah antara lain ideologi seperti apa perkembangannya, kemudian perkembangan politiknya seperti apa, kemudian perkembangan ekonominya seperti apa, kemudian perkembangan sosial budayanya seperti apa, khusus berbicara tentang state, negara atau community ini, bagaimana tentang keamanan, ketertiban yang ada di wilayahnya atau di lokasi tersebut. Itu yang perlu kita evaluasi bersama berkaitan dengan momentum tahun baru ini. Nah, kalau kita cermati paradigma yang terjadi belakangan ini, terutama momentum itu terjadi di kisaran tahun 2000. Jadi begitu kita memasuki tahun 2000, itu sebenarnya sudah mulai terjadi yang namanya era digitalisasi, era virtual. Semua mulai menggunakan digital. Kita diperkenalkan dengan apa yang namanya handphone atau smartphone. Nah, ini ternyata satu alat atau tools, sarana yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan akses dengan siapa saja dari genggaman tangannya. Jadi itu telepon pintar bahasanya. Nah, hal ini memaksa kita, yang namanya arus informasi itu terjadi setiap detik, bahkan sepersekian detik. Arus informasi apa saja bisa masuk. Kemudian desakan berikutnya ketika kita memasuki era yang namanya era digital ini, era virtual ini, kita mulai dipaksa untuk hidup dalam dunia yang namanya bagaimana peradaban 4.0 atau 4.0. Kemudian beberapa tahun ke depan Jepang sudah menawarkan kita akan memasuki yang namanya peradaban 5.0 atau 5.0. Nah, ini tentunya akan memberikan implikasi terhadap kita semua, komunitas kita, community kita, termasuk personality kita. Jadi kita sendiri siapapun dia dituntut untuk melek teknologi, tidak gaptek, tidak gagap teknologi. Ini yang pertama yang harus kita cermati semua. Kemudian ini pun akan memberikan implikasi terhadap kultur kita, sosial budaya kita, baik itu yang berkaitan dengan pemahaman atau bagaimana kita memahami sebuah ideologi, kemudian bagaimana sistem politik di tempat kita, bagaimana perilaku politik di tempat kita, bagaimana geliat atau aktivitas ekonomi di sekitar kita, bagaimana kondisi sosial budaya di tempat kita. Ini akan memberikan pengaruh berkaitan dengan desakan peradaban ini, dentuman peradaban ini. Nah, tentunya hal ini sebagaimana yang saya katakan tadi, kita dituntut tidak gaptek atau tidak gagap teknologi. Kita harus mampu mengikuti itu. Siapapun yang gaptek, dia akan tertinggal dari peradaban ini.
Itu implikasi yang terjadi berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Kita mencoba untuk mereview kembali apa-apa yang terjadi di tahun 2021 atau sebelumnya dan apa yang perlu kita lakukan di tahun 2022. Nah, berkaitan dengan dentuman atau desakan peradaban ini, tentunya pandangan saya, kita semua harus berupaya untuk menguatkan diri kita, menguatkan pemahaman kita tentang ideologi. Berbicara tentang ideologi di tempat kita, sebenarnya ada hal yang paling fundamental dan sebenarnya itu merupakan hasil daripada meramu semua kultur yang ada di Nusantara ini, sehingga memunculkan apa yang namanya doktrin atau falsafah Pancasila itu. Ini sebenarnya harus kita kuatkan bersama, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar dipahami, tetapi tentunya harapannya ini dijadikan betul-betul pedoman hidup kita. Tidak hanya di dalam keseharian kita non formal, kehidupan non formal, tetapi juga di dalam kehidupan yang formal. Artinya regulasi yang diatur oleh negara itu tentunya harus sebenarnya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila ini. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Praktek-praktek yang mungkin belum sesuai dengan hal ini tentunya perlu kita dorong untuk bersama-sama mengarah diarus utamakan berada di bawah namanya payung Pancasila ini. Ini yang perlu kita cermati. Itu berkaitan dengan aspek ideologi. Kemudian aspek yang kedua, sebenarnya ini aspek di community, di level community ini aspek kedua ini, yaitu bagaimana sistem politik. Ini sebenarnya hal atau barang atau tidak sekedar barang, tapi ini sistem yang harus kita betul-betul cermati bersama. Karena inilah sebenarnya bungkus sebuah state atau negara. Apabila bungkusnya ini, apabila sistem politiknya ini dibangun dengan nilai-nilai wisdom, nilai-nilai kebijaksanaan yang baik dan benar, tentu akan memberikan implikasi terhadap sistem-sistem yang lain yang ada di dalamnya. Baik itu sistem ketatanegaraan, kemudian sistem sosial budaya, kemudian sistem ekonomi yang ada di dalamnya. Karena pembungkus luarnya ini adalah sistem politik. Nah, apabila sistem politik ini dibangun oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bijaksana, yang tidak wisdom, yang mungkin ditengarai pikirannya itu lebih banyak keculasan, kecurangan, pastilah sistem-sistem yang dibungkusnya, yang ada di dalam sistem politik itu, baik itu sistem ekonomi, sistem ketatanegaraan, sistem sosial budaya, dan lain sebagainya, pasti akan menjadi carut-marut. Jadi PR besar kita sebenarnya pada momentum tahun baru ini perlu mencermati bersama, apakah pembungkus besarnya ini, apakah pembungkusnya dalam bentuk sistem politik ini sudah merupakan sesuatu yang hal ideal, sudah bisa dikatakan ideal. Apabila belum, maka ini menjadi PR besar bagi kita semua, terutama bagi mereka generasi muda yang nantinya mereka inilah yang akan menjadi pemegang tongkat estafet melaksanakan bagaimana melangsungkan sebuah negara bangsa itu. Nah, ini yang berkaitan dengan sistem politik. Jadi kalau sistem politik ini pembungkusnya sudah bagus, dibangun oleh orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab, kemudian memiliki jiwa negarawan yang baik, saya meyakini bahwa sistem politik yang dibangun adalah sistem yang politik yang ideal dan memang penuh dengan kebijaksanaan. Itu yang perlu kita cermati. Nah, kemudian sistem ekonomi. Nah, berbicara tentang sistem ekonomi, saya salah satu orang mungkin di tempat ini, di bumi ini, yang masih mempertanyakan tentang mazhab kapitalisme. Karena pandangan saya secara pribadi, kapitalisme ini sebenarnya sangat tidak cocok bagi orang-orang Asia, apalagi bagi orang Indonesia. Alasannya apa? Alasannya karena memang sistem kapitalisme dan liberalisme ini sangat jauh berbeda dengan sistem yang ada di Nusantara ini. Buktinya apa? Buktinya semua suku yang ada di Nusantara ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu
masih sebenarnya memiliki nilai-nilai deliberatif musyawarah mufakat. Artinya deliberatif musyawarah mufakat itu kumpul ora kumpul mangan. Segala sesuatu itu diselesaikan berdasarkan musyawarah. Bukan semata-mata yang kuat memutuskan keputusan untuk bersama. Tidak. Jadi itulah sebenarnya rohnya orang Nusantara. Sehingga dengan dasar itu saya dari awal ketika sudah mempelajari apa yang namanya kapitalisme, kemudian nilai-nilai Nusantara, mengatakan bahwa kapitalisme ini memang tidak cocok digunakan di Nusantara. Ini yang perlu kita cermati bersama. Sehingga baru-baru ini saya menemukan buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kapitalisme yang Layak. Ini sebenarnya buku ini paling pas diberikan judul sebenarnya bukan Kapitalisme yang Layak. Ini buku terbitan dari Inggris, judulnya kalau tidak salah Decent Capitalism. Ini sebenarnya lebih pas diberikan judul Kapitalisme yang Gagal. Ini sebenarnya menjawab kontraproduktif dengan tulisannya Francis Fukuyama yang membicarakan tentang kegagalan kapitalisme. Ini kontradiktif karena Francis Fukuyama memiliki keyakinan yang begitu besar bahwasanya kapitalisme akan menjadi pemenang. Tetapi dijawab oleh buku ini. Buku ini terbitan tahun 2011 di Inggris, judulnya Decent Capitalism. Tapi cuman ketika saya baca, ini sebenarnya bisa diganti judulnya menjadi Kapitalisme yang Gagal. Karena yang dia tawarkan di dalam buku ini sebenarnya konsep-konsep yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara ini. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, berikutnya tentunya tadi saya berbicara tentang bagaimana ideologi politik sebagai pembungkus, kemudian berbicara ekonomi, kemudian sosial budaya. Nah, sosial budaya ketika kita berbicara desakan peradaban tentang era digital dan virtual, kita dipaksa masuk ke dalam era 4.0 dan 5.0 atau 4.0 dan nantinya akan dipaksa ke 5.0. Saya pun berpikir bahwasanya kita tidak bisa menolak desakan ini. Tetapi paling tidak yang perlu kita pikirkan, ada ruang-ruang yang perlu kita siapkan bagi kita anak-anak atau anak-anak Nusantara ini, area-area yang memang harus kita siapkan untuk tidak terkoneksi dengan yang namanya internet. Ada blank spot area yang perlu kita siapkan. Karena kita tidak tahu nantinya bagaimana peradaban ke depan. Karena yang pasti itu adalah sebuah perubahan, bukan hal yang tetap atau stagnan. Karena pikiran saya, ketika manusia itu pada puncak merasa sukses, sebagaimana teori Maslow, segala kebutuhan hidupnya sudah dia penuhi. Pada titik tertentu, manusia itu sebenarnya akan mencari egonya sendiri. Dia ingin membahagiakan dirinya sendiri. Nah, ketika dia berada pada posisi itu, sebenarnya seseorang itu, manusia itu tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu orang lain. Tidak ingin diganggu, tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu, berarti dia harus berada pada zona yang blank spot area. Nah, hal itulah yang perlu kita pikirkan bersama bagi kita anak-anak Nusantara, karena hal yang paling pasti itu adalah perubahan, tidak ada sesuatu itu stagnan. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Tentunya doktrin yang perlu kita sepakati atau saya tawarkan kepada kita semua, bahwa ujung sebuah pencarian manusia adalah kebahagiaan dan harmoni. Bukan satu orang atau sekelompok orang menjadi dominan atau menjadi upline dari orang lain, atau menjadi penguasa untuk orang lain. Tidak. Sebenarnya ujung pencarian jati diri kemanusiaan itu adalah bagaimana mencari kebahagiaan dan bagaimana menumbuhkan atau mendorong munculnya suasana harmoni. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama berkaitan dengan momentum malam tahun baru ini pada tanggal 31 Desember 2021 ini. Hal-hal itulah yang bisa saya sampaikan, saya elaborasi pada vlog malam hari ini. Apabila pada
ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam dari Jembrana, Bali, Indonesia.